Kemdikbud dari SMAN XXX Tangerang tanggal 20 Oktober tahun 2025 ada 2 siswa keracunan karena MBG. Program makanan bergizi atau biasa disebut MBG di Indonesia telah menjadi sorotan publik ya, di mana telah terjadi kasus keracunan massal pada peserta didik di beberapa daerah. Dengan fenomena ini tidak hanya memunculkan persoalan teknis dalam distribusi makanan, tetapi juga memperlihatkan dinamika komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Nah, paper ini juga menganalisis kasus keracunan MBG melalui 2 paradigma komunikasi, yaitu paradigma psikologis dan paradigma kritis, serta mengaitkannya dengan 2 teori komunikasi. Dengan 2 teori komunikasi yang disebutkan yaitu menggunakan DGT atau Use dan Gratification dan agenda setting dengan pendekatan framing yang jelas. Yona, Kenapa sih, Ma? kamu tahu nggak sih yang berita lagi ramai di televisi tentang MBG? Oh iya, tahu, Ma. Kamu khawatir banget, banyak banget keracunan yang di sana. Kamu jangan makan yang macam-macam ya. Iya, Ma, siap. Dalam klip tersebut masuk ke dalam paradigma psikologis. Individu seperti orang tua dan juga anaknya sebagai halayak aktif merespon media karena kebutuhan keselamatan, informasi, program kecemasan, dan juga klarifikasi. Dampaknya adalah kepercayaan publik terhadap program MBG dan institusi bisa menurun. Masyarakat memutuskan untuk menolak program, mengkritik lewat media sosial, dan juga mobilisasi kebijakan. Gue khawatir anak gue keracunan MBG. Iya, gue banget segala ini dimasak sama MBG. Iya, katanya emang tipe kearifan lokal. Orang tukang lagi rame banget tau di tukang masak televisi. ini bukan ahli gizi. Katanya buat ini pemerintah, no, salah pemerintah, no. Ikut pemerintah banyak, karena kita marah banget ngikutin pemerintah mah. Nah, di klip tersebut kita bisa melihat masyarakat terutama di kalangan ibu-ibu khawatir dengan MBG. Kita masuk kepada paradigma kritis. Pemerintah atau institusi bisa menggunakan media untuk membingkai keracunan sebagai kecelakaan operasional mirror dan memusatkan kesalahan kepada pihak dapur agar isu struktural tidak terbuka lebar. Dampaknya, publik mungkin tidak menyadari akar masalahnya, yaitu regulasi pangan, pengawasan, kontrol independen, legitimasi pemerintah di perangkat kritis sistematik ditekan. Lalu tahu Iya, itu juga katanya akal-akalan pemerintah aja buat ngancurin anak-anak bangsa. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu Use and Gravitation atau UGT. Teori ini berasal dari kajian media massa dalam transisi FM media, televisi, dan radio, dan dikembangkan oleh Cass, Bloomberg, and Govex pada tahun 1973. Teori UGT menjelaskan bahwasanya khalayak tidak pasif, melainkan memilih media massa berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Dari klip tersebut kita bisa menyimpulkan ada 2 sudut pandang. Yang pertama itu bisa saja benar karena tidak diawasi oleh ahli gizi langsung. Nah, yang kedua itu mungkin itu adalah hoax karena terlalu berlebihan kita menyalahkan pemerintah dengan kata-kata pemerintah akan menghancurkan anak bangsa. 1, 2, 3. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk analisis ini menunjukkan bahwa keracunan massal dalam program MBG bukan hanya masalah teknis, melainkan fenomena komunikasi politik yang syarat dengan dinamika wacana, kekuasaan, dan persepsi publik. Selanjutnya, paradigma psikologis plus teori uses and gratification memberikan pandangan bahwa publik aktif mencari, memilih, dan merespons media berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, terutama ketika menghadapi ketidakpastian dan krisis. Nah, selanjutnya yaitu paradigma kritis plus teori agenda setting dan framing, yaitu membuka perspektif bahwa media dan institusi memiliki kekuatan dalam membentuk narasi, mempertahankan legitimasi, dan mengontrol wacana sehingga persepsi publik bisa dipatuhi sesuai kepentingan tertentu. Selanjutnya ada interpretasi yang dihasilkan berbeda. Yang pertama dari paradigma psikologis kita fokus pada bagaimana individu merespon dan memilih media. Selanjutnya dan bagaimana komunikasi krisis sebaiknya dijalankan. Selanjutnya ada dari paradigma kritis kita fokus pada siapa yang punya kontrol wacana, struktur institusional, dan ketimpangan kuasa di balik kelulusan kasus. Dengan dampak komunikasi nyata yang muncul termasuk yaitu krisis kepercayaan,
penyebaran hoaks, tekanan publik terhadap kebijakan, di kursus regulasi pangan, dan ketegangan antara realitas lapangan dan narasi publik digital. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa membantu. See you the next